Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Qadariyah Wahyu Puspitaningrum dengan NIM 214220036 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas teori pemikiran pendidikan menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai biografi Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kedua, teori pendidikan menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus. Dan yang terakhir, relevansi pemikiran tersebut bagi pendidikan saat ini. Profesor Dr. Mahmud Yunus seorang pembaru di bidang pendidikan Islam. Ulama yang pakar bahasa Arab dan tafsir Al-Quran ini lahir di Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada hari Sabtu 10 Februari 1899. Mahmud Yunus adalah seorang muslim yang taat dari keluarga sederhana. Sejak kecil, Mahmud Yunus sudah memperlihatkan minat dan kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ketika beranjak 7 tahun, beliau membaca Al-Quran di bawah bimbingan kakeknya Muhammad Thohir dan akhirnya beliau pun hatam 30 juz. Pada tahun 1917, ia bersama teman-temannya mengajar di Mata School dengan memperbarui sistem belajar mengajar dengan menambah sistem halaqah di samping sistem madrasah dengan menggunakan kitab-kitab mutakhir. Pada tanggal 16 Januari 1982, beliau meninggal dunia di Jakarta tepat di usia 83 tahun. Tetapi jasa beliau di dunia pendidikan pada umumnya dan pengajar pada umumnya dan pengajaran bahasa Arab akan menjadi amal soleh yang tak akan putus. Langsung saja memasuki poin yang pertama tentang teori pendidikan menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus. Menurut Mahmud Yunus, pendidikan merupakan suatu bentuk pengaruh yang dipilih berdasarkan tujuan yang bisa membantu anak tumbuh dengan kognitif dan fisik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai hasil sempurna serta maksimal. Pendidikan jasmani, pendidikan akhlak, cinta tanah air, pendidikan emosi, dan pendidikan masyarakat, semua akan terwujud jika semua itu dalam pengajaran dan pendidikan yang tercapai. Moralitas adalah nilai universal, nilai yang mendunia. Pendidikan moral adalah tujuan utama yang tertinggi karena memungkinkan kita untuk menanamkan karakter positif pada anak-anak seperti menepati janji, kesabaran, dan kejujuran. Itu sangat penting. Pemikiran Mahmud Yunus dalam bidang pendidikan tampak jelas kaitannya dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang terbina seluruh potensi dalam dirinya. Mahmud Yunus adalah salah satu orang yang mempelopori perlunya modifikasi sistem pengajaran dari gaya individual seperti yang digunakan di pondok dengan menggunakan teknik sorogan atau weton seperti yang terlihat pada tatanan kelembagaannya. Memasuki poin yang kedua adalah relevansi pemikiran tokoh tersebut bagi pendidikan Islam saat ini. Ide-ide pembaharuan yang dikeluarkan oleh Mahmud Yunus dalam lembaganya sebagai berikut dalam aspek tujuan, aspek metode, aspek kurikulum. Berikut penjelasan mengenai beberapa aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek tujuan. Dari segi tujuan pendidikan Islam, terbukti bahwa tujuan tersebut termasuk memastikan bahwa pendidikan Islam itu tidak tertinggal dari siswa-siswa yang belajar di lembaga pendidikan tinggi yang didirikan, dan bahkan mungkin tujuan ini lebih tinggi daripada tujuan pendidikan Islam. Dan menurut Mahmud Yunus, tujuan pendidikan Islam secara umum itu untuk mengajarkan siswa tentang dan membantu mereka memahami ajaran Islam sekaligus mengamalkannya. Tujuan ini dilaksanakan oleh madrasah-madrasah dan seluruh dunia Islam beratus-ratus tahun sebelumnya, sebelum mundurnya negara Islam, dan madrasah ini hanya mengajarkan ilmu sebagai berikut.
yaitu ilmu fikih, ilmu balaghah, shorof, nahwu, dan lain sebagainya. Ada ulama yang mengklaim bahwa dilarang mengajarkan jenis ilmu tertentu seperti ilmu kimia, sejarah, dan hukum. Yang kedua adalah aspek metode. Muhammad Yunus mengklaim metode merupakan jalan yang akan digunakan pengajar untuk memberi banyak pengajaran kepada siswa dalam berbagai jenis topik. Beliau sangat memperhatikan psikologi siswa dalam kaitannya dengan penerapan metode pada suatu mata pelajaran. Sejalan dengan filosofi pengajaran kontemporer agar siswa dapat memahami dan menyimpan pelajaran secara kritis. Muhammad Yunus pun menambahkan bahwa penting bagi guru untuk menyadari konflik batin siswanya serta kecenderungannya, keterampilan, dan kemampuan calonnya. Pada kenyataannya, metode pengajaran bervariasi, kadang-kadang secara signifikan tergantung pada mata pelajaran yang diajarkan. Ada beberapa antara cara mengajar geografi, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Mengikuti salah satu pendekatan yang biasa digunakan oleh Muhammad Yunus dalam pengajaran bahasa Arabnya adalah pendekatan langsung atau Thoriqo al-Mubasyarah, yang secara langsung mengharuskan siswa untuk terlibat dalam percakapan bahasa Arab. Pendekatan ini percakapan yang mengajarkan bahasa Arab itu sebagai bagian esensial dari semua disiplin ilmu sehingga dapat digunakan dalam dialog sehari-hari dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang pertama adalah mengenai strategi pengajaran umum seperti metode Qasiyah, di mana peraturan ini perundang-undangan yang bersifat umum dinyatakan terlebih dahulu diikuti dengan penjelasan tentang contoh-contohnya. Pendekatan ini meminta siswa untuk menerima apa yang dikatakan guru tanpa meminta mereka untuk percaya diri dan berpikir. Jadi seakan-akan langsung gitu. Yang kedua adalah metode penyimpulan, di mana instruktur menulis contoh di papan tulis sebelum berdiskusi dengan siswa untuk membuat kesimpulan. Dan yang ketiga adalah metode ceramah. Metode ini seorang guru menjelaskan kepada muridnya, lalu seorang murid itu menyimak dengan baik atau mendengarkan dengan baik. Yang keempat adalah metode terlibat dalam percakapan dan pertukaran tanya jawab untuk memperoleh kebenaran. Tujuannya adalah untuk menanamkan pengetahuan dalam pikiran siswa dan membiasakan mereka untuk berdebat untuk menemukan kebenaran. Baik, ini adalah yang kedua adalah penggunaan teknik pengajaran kontemporer. Kalau yang tadi itu tentang umum, kalau ini tentang kontemporer, seperti metode menghargai. Metode menghargai ini tuh dengan menyimak atau mendengarkan dengan baik, seorang pengajar harus menjaga perkataan yang baik, karena dalam metode ini, metode menghargai ini, benar-benar seorang guru itu menjadi contoh bagi seorang siswa. Dan yang kedua adalah metode menyelidik, yang mengharuskan siswa mendiskusikan topik dalam buku yang telah dipilih oleh seorang guru, mengharuskan mereka untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah metode latihan. Metode ini seperti guru memberikan soal kepada murid, lalu seorang murid otomatis menjawab, dan ini itu bisa dikatakan dengan ulangan harian atau latihan soal. Selanjutnya adalah dari aspek kurikulum. Pada konsep kurikulum ini tuh terpadu atau kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama dalam lembaga pendidikan Islam, khususnya mengembangkan pengajaran bahasa Arab. Pada awalnya diperkenalkan oleh Muhammad Yunus tentang metode langsung atau yang tadi sudah dijelaskan
oleh metode At-Thoriqah Al-Mubasyarah atau juga disebut dengan metode langsung yang memandu berbagai komponen bahasa Arab secara terpadu dan mengamalkannya dalam percakapan keseharian merupakan metode pengajaran baru yang ia perkenalkan. Mahmud Yunus mencatat bahwa ilmu-ilmu umum seperti biologi, kimia, geografi itu termasuk dalam kurikulum nasional Islam serta Al-Jamiah Al-Islamiyah. Mata pelajaran lain yang termasuk dalam kurikulum ini antara lain bahasa Inggris, bahasa Belanda, olahraga, pendidikan psikologi dan ilmu kesehatan. Pengajaran bahasa Arab lebih menekankan pada pengembangan kosakata sehingga siswa dapat menulis dalam bahasa tersebut. Oleh karena itu, siswa kelas 1 diajarkan mutola'ah. Mutola'ah itu membaca atau mahfudzat dengan menghafal qawaid, sorof dan bulughah selain bahasa Inggris dan Belanda. Baik, memasuki tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya Mahmud Yunus dapat dikategorikan sebagai pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia berbagai kriteria yang tadi sudah saya jelaskan. Hal ini terlibat dalam pendidikan, pengertian melakukan sistem pendidikan Islam perlu diubah dan tetap konvensional. Ide Mahmud Yunus ini bisa jika dilihat dari 3 perspektif pembaharuan, yaitu dalam aspek kurikulum, aspek metode, dan aspek tujuan. Mahmud Yunus menggunakan sejumlah teknik pada kerangka klasik metode Mahmud. Dia adalah pemimpin dalam pengembangan sistem all-in-one dan metode Thoriqah Al-Mubasyarah untuk pengajaran bahasa Arab, atau tadi sudah saya jelaskan dengan metode langsung. Selanjutnya, dari segi cita-cita beliau memiliki tujuan ganda agar ketika anak-anak sudah beranjak dewasa mampu mempersiapkan anak untuk hidup di dunia dan amal ibadah untuk akhirat kelak, agar mereka menikmati kehidupan di dunia dan akhirat. Sementara itu, ia telah membangun kurikulum terpadu di bidang kurikulum, yaitu antara informasi dan kemampuan yang berkaitan dengan agama dan pengetahuan umum. Lalu, bisakah dikatakan bahwa konsep-konsep ini mewakili pemikirannya kembali tentang pendidikan? Dalam pakar di bidang pendidikan Islam dan ide-ide pendidikan Mahmud Yunus benar-benar teliti, karena seorang otoritas dan profesional pendidikan, dia juga seorang pejabat Kemenak yang selalu berpikir tentang kemajuan pendidikan Islam. Dengan demikianlah konsep pendidikan Mahmud Yunus. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.